Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas rahmat karunia Allah sehingga kita dapat bersama-sama di acara pada pagi ini kesehatan Islami yang mudah-mudahan menjadikan kita sosok yang lebih piawai menjaga kesehatan lahir dan batin. Tidak lupa salam selawat kita lantunkan kepada junjungan umat kekasih kita Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita dipertemukan dengan beliau di saat-saat yang sangat kita rindukan di yaumil akhir. Ikhwan akhwat, kesehatan Islami seperti biasa hadirkan Bung Alfian MSI. Beliau adalah alumni S2 Herbal Medik UI dan sekarang ini sedang ambil double degree ya. Keren banget. Fisioterapi yang mudah-mudahan dengan adanya Rumah Sehat Indonesia untuk terapis keluarga yang hari ini hadir dengan bahasan tadi sebelumnya kami sudah bicara yaitu interaksi obat herbal atau tanaman. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alfian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Punya rumah sehat Indonesia, masa nggak sehat? harus kudu wajib. Jadi betul ya, hari ini kita bahas tentang interaksi obat herbal. Ya, benar. Baik, Ikhwan Akhwat, kita simak dengan telinga jiwa dan pemahaman kita agar kita betul-betul bisa optimal memahaminya. Silahkan Pak Alfian. Oke, baik. Terima kasih Bu Ning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Semoga sehat terus ya. Allah sehatkan, Allah jaga kondisi kita ya. Apalagi sekarang udara, cuaca ya sangat tidak bersahabat ya. Jadi imunitas kita harus kuatkan. Alhamdulillah amin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, kita akan bahas tentang interaksi obat herbal. Kalau sebelum-sebelumnya saya sering bahas tentang tulang, saya bahas tentang lintah ya, Mhm. tentang patofisiologi penyakit ya, tentang herbal. Nah, sekarang saya akan bicara interaksi obat herbal. Ini semalam juga saya bikin ya. Mungkin tidak Mhm. sempurna, mohon maaf ya karena kesibukan ya. Oke, nah ini kita harus tahu dulu ya perbandingan dari obat ini sebentar. Oke, saya taruh ke bawah. Oke, nah di sini ada perbedaan antara obat kimiawi dan obat herbal ya. Nah obat kimiawi ini biasanya kita gunakan untuk simptom, misalnya kita sakit kepala, kita makan obat yang golongan analgesik ya, anti nyeri, Mhm. akhirnya dia akan hilang ya. Nah, obat medis ini cepat sifatnya ya karena dia monokompon, satu senyawa. Jadi dia berinteraksi dengan uh, reseptor yang dia tuju. Misalnya tadi sakit kepala, berarti dia akan menghambat pada COX-2 ya, psikooksidase 2 ya, COX-2. Jadi dia cepat kerjanya karena dia tadi monokompon dan dia sifatnya kimiawi ya. Nah, biasanya dia akan bersifat racun, ya, karena dia terus-menerus digunakan jangka panjang akan ada efek samping. Seperti obat analgesik tadi, dia akan kan ada di keterangan efek samping ya di obat-obat Mhm. analgesik ya, ke hati, ya, ke ginjal, ya, ke lambung ya, utama ke lambung ya. Dia akan mengiritasi, apalagi golongan-golongan kortikosteroid ya, yang golongan-golongan yang memang antiinflamasi yang top chair lah ya, kalau makan langsung obat dewa lah kalau orang bilang ya, langsung dia Mhm. eh, langsung dia bagus ya reaksinya ya karena dia menghilangkan rasa sakit. Nah, obat medis ini ya eh, diperlukan juga ya saat misalnya bersifat urgent ya, misalnya orang asma ya kan, asma itu kan perlu kita vasodila melebarkan bronkus ya, melebarkan bronkus ya supaya dia inflamasinya berkurang karena asma itu inflamasi ya. Nah, supaya alerginya itu tertekan ya. Atau diare yang parah banget ya, kita pakai jambu biji, pakai apapun yang nggak kena ya, terpaksa kita obat medis karena cepat kerjanya. Atau dia fraktur ya, fraktur kita harus menggunakan obat medis karena ada inflamasi segala macam kan, nyerinya luar biasa ya karena patah ya.
atau infeksi yang akut ya, misalnya yang baru-baru infeksi virus segala macam. Nah, kadang kita perlukan karena kalau pakai obat herbal akan lambat kerjanya ya. Nah, tetapi dengan reaksinya cepat itu dia bersifat destruktif. Ya, destruktif itu lama-lama melemahkan organ, ya melemahkan organ dengan jangka waktu lama. Makanya banyak orang yang makan obat A, ya nanti ada efeknya ke B, ya. Obat B dan medis pun juga akan memberitahu, ya obat ini nggak boleh jangka panjang karena bahaya, ya gitu. Nah, efek samping tadi sudah saya sebutkan, ya. Terus reaksi Hmm. terhadap tubuh tadi cepat sudah saya sebutkan juga, ya. Nah, apa bedanya dengan obat herbal? Ya, karena kita bicara interaksi berarti kita bicara tentang kimia dan herbal, ya. Nah, obat herbal dia pasti sifatnya tadi pelan, ya. Yang tadi saya sebutkan, dia sifatnya berlawanan, pasti dia pelan dan dia tidak cepat, ya. Makanya kalau obat herbal itu nggak mungkin dia langsung datang langsung bagus, ya. Biasanya dari 3 hari, 1 minggu baru kelihatan hasilnya. Misalnya kreatin urinnya tinggi, tiba-tiba turun, ya dia pelan, tidak mungkin dia cepat, ya. Misalnya dia apa tuh diabetes, ya dia pelan, nggak bisa dia cepat dan dia tipe 2, ya. Nah, dia bersifat rekonstruktif, ya, jadi memperbaiki, membangun organ yang bermasalah, ya, seperti tadi ginjalnya tidak bisa ekskresi dengan baik. Nah, dia memperbaiki pelan-pelan, ya, pelan-pelan, dia akan bagus, ya. Nah, dia intinya ke penyebab penyakit, ya, intinya ke penyebab penyakit dan efek sampingnya lebih kecil, ya, jika dosisnya tepat. Kalau dosisnya nggak tepat, dia nggak belajar, dia tidak tahu farmakologi, dia tidak tahu dosis, ya itu berbahaya juga. Apalagi ekstrak, ya ekstrak itu ibaratkan 10 karung jadi 1 karung, ya. Nah itu tidak bisa kita sembarangan menggunakan juga, ya harus ke ahlinya. Ya kata orang makan herbal ini ya kalau rebusan masih aman, ya tapi kalau sudah ekstrak hati-hati, ya. Nah, diutamakan dia mencegah penyakit, ya, pemulihan penyakit yang menahun, ya, degeneratif, kan masa degeneratif yang dia sudah bertahun-tahun harus makan obat medis terus, ya. Nah, gantikan perlahan-lahan jika itu masih bisa. Misalnya diabetes tipe 2, ya. Pola makannya kita atur, ya, terus olahraga, kita kasih herbal untuk perbaikan degeneratifnya, ya. Tapi kalau dia tipe 1 ya nggak bisa, tetap harus bantuan dari luar, ya, karena insulinnya sudah sel beta pankreas sudah rusak. Jadi perlu bantuan dari luar untuk membantu insulin, ya. Nah, terus reaksinya tadi lambat, ya, efek sampingnya hampir tidak ada atau sedikit efek samping, ya. Kalau dia benar-benar dia ahli herbal, ya dikatakan ahli herbal itu dia tahu mekanisme kerja obatnya, mekanisme kerja si herbalnya, ya. Oke, lanjut. Mhm. Apakah Terus? obat herbal secara umum aman? Ya, nah bahan aktif dalam banyak herbal dan suplemen herbal tidak diketahui. Ya, nah itu agak hati-hati. Jadi kalau misalnya kita bahan aktifnya kita tidak ketahui, ya, nah itu agak hati-hati. Ya, jadi bahannya kita nggak tahu. Kata teman, kamu sakit ini, kamu makan ini ya. Bagi dia oke, karena memang pas keluhan dia. Tapi bagi orang lain belum tentu, karena tidak pas mungkin bagi dia. Ya, terus ada beberapa herbal yang terkontaminasi ya dengan logam ya atau BKU ya. Sekarang banyak kan yang obat herbal dia chestplank. Nah, kemarin pernah tuh ada keluarga juga makan obat eh, adalah ya mereknya adalah gitu ya. Nah, dia langsung bengkak akibat dari pegel-pegel asam uratnya itu yang inflamasi GOT di itu langsung hilang sakitnya, ya kan? Mhm. Itu nggak mungkin obat herbal tuh langsung hilang, tidak mungkin, ya. Dia ya obat dia bilang obatnya herbal ya saya juga lihat akhirnya saya buka yuk kita buka yuk gitu kan saya buka Mhm. kapsulnya nah ternyata ada serbuk-serbuk putih ya nah itu berarti mengandung bahan kimia obat ya ya bisa aja dicampur dengan golongan kortikosteroid ya langsung casplank kan nah tapi jangka Mhm. panjang jadi moon face ya bisa ginjalnya keganggu ya dan lain-lain ya atau tercemar dengan mikroorganisme misalnya pas packagingnya kurang rapi kurang bersih ya bisa kena atau kena zat-zat lain ya nah keamanan obat herbal atau jamu ya susunan kimiawi cara kerja dalam tubuh cara pembuatannya dan dosis yang digunakan itu sangat penting ya jadi kita harus tahu tuh struktur kimianya apa ya
farmakodinamiknya apa, ya, pengaruh ke tubuh kita apa, ya, terus cara kerjanya. Misalnya tadi kita mau pengen gulanya turun, pankreasnya diperbaikin. Dia salah herbal, misalnya salah herbal untuk nutrisi, ya nggak nyambung kan, mestinya herbalnya. Oh ini aja gampangnya, misalnya orang diare, ya diare, dia kan harus mampet, ya, pakai mampet kita pakai daun teh, daun jambu biji, ya, yang bersifat absorben. Nah, dia makan lidah buaya atau makan daun sena, ya, tambah moncor, ya. Nah, harus kita tahu cara kerjanya. Terus cara pembuatannya, ya. Dia mau ekstrak, dia mau simplisia kering, ya, itu harus tahu. Karena nggak bisa ekstrak dengan simplisia kering itu perbandingan jauh, ya. Simplisia kering itu tanaman yang dikeringkan di bubuk, sedangkan ekstrak tanaman yang sudah dibubuk tadi dimasukin kira-kira 1 kilo, dia cuma jadi 200 gram, ya, Mm-mm. dia jadi cuma 250 gram, jadi perbandingannya 1:5, 1:4, ya, itu ada yang 1:10, ya, dan itu harganya pasti mahal kalau banding 10. Nah, kalau saya yang gunakan, saya 1:5, ya, yang di klinik, Mhm. ya. Nah, dosis yang digunakan juga tepat. Nggak bisa kita orang tua dengan anak kecil, remaja disamakan, tidak bisa, ya, harus dibedakan, ya, karena dosis orang tua dengan anak kecil berbeda, ya, dosis orang remaja yang sedang aktif-aktifnya berbeda, ya. Nah, terus suplemen herbal dapat bertindak dengan cara yang sama seperti obat-obatan. Ya, tadi saya bilang kita belajar farmakologi, berarti kita belajar farmakokinetik dengan farmakodinamik. Cuman obat herbal tidak bisa dihitung waktu paruhnya, farmakokinetiknya nggak bisa. Kenapa? Karena farmakokinetik itu dia monokompon, biasanya bisa diukur. Ya, seperti obat medis, dia waktu paruhnya bisa diukur karena dia monokompon. Nah, sedangkan herbal, ya, dia multikompon, ya, banyak senyawa, jadi susah untuk farmakokinetik. Tapi untuk farmakodinamik, efek dari obat tersebut, ya, aktivitasnya, actionnya itu bisa kita lihat, ya. Misalnya dia tadi apa tadi, mah, ya, kita kasih herbal kunyit temulawak, kita lihat 3 hari reaksinya. Oh, udah nggak mual lagi, ya, udah nggak kembung lagi. Nah, itu efek dari aksinya, ya, itu bisa kita lihat, ya. Oke. Nah, penggunaan pada pasien tertentu, misalnya ibu hamil, ya, bumil, ya. Nah, ibu bumil ini hati-hati juga, ya, karena bisa memicu keguguran. Jangan salah, ya. Makanya obat herbal itu efek sampingnya sangat kecil sebenarnya, hampir tidak sama sekali. Tetapi dengan yang mengetahui, dengan yang paham farmakologi, Mhm. patofisiologi penyakit, ya, jangan sampai nggak paham, ya, berbahaya, ya. Oke, sekarang saya juga udah banyak bikin formula, ya, sudah saya mulai urus surat-suratnya segala macam, ya, tinggal nunggu keluar, ya, karena produk saya banyak, ada 25 produk, ya. Nah, eh, nah, ini ada herbal-herbal yang apa tuh tadi, mengganggu untuk efek kehamilan, ya. Nah, obat efek kehamilan itu seperti alio. Alio itu apa tuh, lidah buaya, ya. Nah, dia bisa menstimulasi otot rahim. Jadi dia lagi hamil, distimulasi otot rahim jadi bermasalah, ya. Ada lagi Engalisa, ya. Dia untuk emmenagogue. Emmenagogue itu dia mempelancar aliran darah ke rahim, ya. Untuk orang menstruasi itu bagus. Tapi kalau orang hamil kan berbahaya, ya. Ada lagi berberry, ada lagi kemangi, ya. Nah, kemangi efeknya aborsi, ya, abortus, ya, kalau dia terlalu banyak, ya. Nah, itu resiko pendarahan, ya. Nah, bitter melon, ya, ada lain-lain banyak sekali, ya, biji jarak, ya, itu seledri, ya. Nah, itu akan efeknya, efek sampingnya. Ada lagi itu chamomile, ya, chamomile itu bunga chamomile, ya. Ternyata dia stimulasi uterus, ya, uterus itu dinding rahim. Ini saya pindahin kemana ya? Oke, dah. Nah, ada lagi kulit kina. Ya, kina ini kan suka dipakai orang untuk diabetes, ya, tetapi dia berat badannya jadi rendah, ya, bisa prematur, ya. Jadi teratogenik, ya, jadi ke bayinya, ya, bermasalah, bukan ke ibu hamilnya, malah teratogenik untuk ke bayinya. Esinase, ya, esinase ternyata oksitosin, ya, jadi lemah, dia melemahkan oksitositnya, ya. Ephedra, ya, dan lain-lain, ya. Ada yang bersifat aborsi, ya,
ada yang berisiko yoga, ya banyak ya, makanya kita harus tahu ya dosisnya. Nah, geriatrik ini umur 65 tahun ke atas lah ya, atau 55 ke atas lah bisa kita sebutkan geriatrik ya. Nah, karena geriatrik ini orang-orang tua ini nggak bisa dia dengan full dosis ya, pasti dosisnya kecil ya. Karena dia transformasinya, penyerapan dan segala macamnya sudah degeneratif, sudah berkurang ya, absorpsinya, penyerapannya ya, eliminasinya pun sudah terbatas ya, sudah degeneratif menurun ya. Kadang dia BAB susah, kadang dia kencingnya loss ya, sudah degeneratif ya. Jadi tidak bisa kita gunakan herbal full dosis disamakan dengan anak muda ya. Nah, terus kita lihat juga kemampuan kondisi si pasien juga ya, kondisinya kondisinya ya berbeda dengan geriatrik yang lainnya ya. Nah, dosisnya kita bisa kurangin juga ya. Jadi geriatrik sudah kita kurangin dengan dia kondisinya tidak bagus, tidak stabil, tidak boleh juga tinggi ya. Nggak apa-apa, pelan, yang penting hasilnya bagus ya. Oke. Nah, terus yang harus diperhatikan ya, dengan dosis rendah dulu yang tadi saya sebutkan, dengan dosis rendah dulu yang kalau geriatrik ya. Ibu hamil dan menyusuinya sebaiknya tidak minum obat herbal atau tidak mengkonsumsi berlebihan ya. Jadi kalau dia tidak tahu, jangan ya. Tapi kalau dia tahu, dia udah ngerti, paham ya, udah belajar, dia ya boleh, nggak ada masalah ya. Karena saya juga sering ada ibu-ibu hamil sering ya. Tapi ya makanya herbal-herbal tahu dulu, oh yang mana ini berkontraksi dengan uterus ya, terus bersifat dia mempelancar aliran darah ke rahim ya, bersifat kontraksi rahim ya. Nah, itu kita perhatikan. Bisa kita gunakan tapi dosis kecil dengan ada penyimpang. Ya, misalnya tadi kita pengen dia BAB-nya lancar tapi tidak terlalu lancar. Ya bisa kita kombinasikan. Oh, daun senahnya sedikit misalnya. Tambahin lagi yang antioksidan biar lebih bagus ya misalnya. Tuh. Nah, terus interaksi obat ya. Obat herbal dapat berinteraksi dengan obat konvensional. Makanya biasanya saya selangan 1 jam karena pasien datang ke sini ya, apalagi jantung, obatnya banyak banget ya. Pasien stroke, iya banyak sekali. Biasanya 6, 7, 8. Ada pengencer, ada pelancar kencing ya, ada kolesterol, ada apalagi pokoknya ke jantung ya, ada lagi vitamin, ada lagi macam-macam ya, banyak banget ya. Jadi uh, dia harus selang 1 jam. Nah, nanti setelah reaksinya bagus bagus bagus, kita turunkan biasanya obat medis itu ya. Karena yang memang oh sudah bagus, kita turunkan dosisnya, oh sudah bagus, turunkan dosisnya, kita gantikan herbal karena jangka panjang ya. Nah, terus jangan abaikan gejala toksik ya, dalam bentuk apapun. Toksik itu racun ya, bersifat racun ya. Jadi kalau misalnya dia ada problem, misalnya BAB-nya susah, kan jadi toksik juga kan, BAB susah jadi dia toksik, akhirnya nggak BAB-BAB. Nah, kita lihat tanaman herbal apa nih yang kita kasih, oh yang menghambat dia supaya jadi nggak jadi BAB. Ya kan yang jadi racun kan lama-lama. Atau apalagi yang bersifat racun ya. Misalnya dia mengiritasi ya, mengiritasi. Jadi dia iritasi ya, lambung misalnya dengan kayak jahe, jangka panjang dia akan iritasi. Ya bisa juga ya selain toksik ya. Nah, minyak asiri, ya minyak asiri itu misalnya kita rebus cengkeh, ya cengkeh itu kita rebus, nanti ada uap airnya, kita masukkan, nah itu uap air itu minyak asiri namanya, ya. Nah, minyak asiri itu karena konsentrasinya lebih pekat, ya, tidak boleh banyak-banyak, ya, itu. Nah, ini kan walau terkonsentrasi dan jumlah kecil yang tampaknya tidak berbahaya dapat menyebabkan kerusakan serius. Karena dia tadi cuman berkarung-karung, ya, dia alirkan pakai sistem chamber ya, atau dengan soft clamp atau dengan cara kuno ya, dia bakar, rebus, uap airnya naik ke atas, masuk ke es, nah turun, nah itu jadi minyak asirinya ya. Jadi tidak boleh juga dosis tinggi ya. Jadi intinya kita harus tahu dosis-dosis tertentu ya, jadi nggak sembarangan ya. Oke. Dosis, nah dosis ya, ini dosis. Nah, kita juga harus tahu ya, ini tapi untuk pendengar mungkin cuman informasi aja ya. Jadi dosis herbal individu kalau dia simplisia
ya 3 sampai 9 gram per hari boleh. Simplicia itu daun kering, ya. Kalau ekstrak karena dia 6 kali lebih kuat atau 10 kali lebih kuat atau 5 kali lebih kuat, sebaiknya ya 0,5 sampai 1,5 atau 0,2 sampai 0,5 tergantung umur, tergantung keluhan ya. Tidak bisa disamakan ya. Ini ada mineral ya 30 gram ya, ada herbal yang ringan, ada herbal yang beracun, misalnya tapak darah. Tapak darah itu tidak bisa gunakan. Tapi kalau kondisi tertentu bisa kita gunakan dengan konsentrasi kecil ya. Bayi ya, nah bayi juga hati-hati ya. Kalau saya biasanya ngasih herbal dia di atas 1 tahun ya, tapi kalau anak saya sudah saya kasih herbal karena anak sendiri ya. Nah kalau pasien biasanya 1 tahun kalau nggak atas, karena tubuhnya itu masih berkembang ya, usus-ususnya belum belum apa ya, belum 100% aktif ya, masih berkembang, belum aktif banget segala macam pencernaannya ya. Nah, tapi ini untuk diketahui aja ya, dosisnya 4-6 tahun, setengah dosis rata-rata ya, dewasa ya. Oke. Nah, ada lagi dosis orang tua ya, 70 tahun 80% dari dosis dewasa ya, kecil banget ya. Oke. Ini animasi jadi ini. Oke. Nah, konsep ya, konsep ini herbal, bahan kimianya beragam, kemungkinan terjadinya interaksi banyak ya konsepnya ya. Oke, nah ini ada interaksinya. Ini dibatasin waktu jam berapa, Mbak Nuning? Mbak Nuning, Iya. dibatasin apa waktunya? Kalau memang nggak dibatasin, saya terus. Silakan. Terus ya. Oke, nah modifikasi ya, interaksi dia besaran atau durasi ya, aksi suatu obat herbal ditimbulkan oleh pemberian atau penggunaan substansi lain ya, obat, makanan atau herbal lain sebelum atau bersamaan. Nah, jadi kita tahu ada herbal yang kita gunakan untuk mual, untuk lambung. Berarti kita gunakan sebelum makan ya. Sama kayak obat medis ya, sebelum makan ya. Ada lagi obat yang ada interaksinya dengan makanan ya, ada herbal sama herbal ya, herbal dengan makanan, herbal dengan obat medis ya. Nah, ini nggak boleh bersamaan misalnya, harus selang 1 jam. Ada yang boleh bersamaan ya, karena sifatnya sinergis ya. Jadi herbal itu ada yang antagonis, yang berlawanan, ada yang efeknya sinergis. Sinergis dia boleh ya, dia antagonis, nah harus kita pisahkan ya, biar reaksi dia tereliminasi dalam tubuh itu ada waktu ya, jadi dia tidak terganggu ya, tidak terjadi interaksi ya, itu intinya ya. Nah, tadi saya sebutkan ya barusan tadi ya, herbal dengan herbal ya, harus kita tahu ada efek sinergi atau antagonis ya. Misalnya kayak tadi kita mau BAB, kita makan daun sena atau jati Belanda, kita minum daun teh. Misalnya kita makan ginseng ya, terus kita minum kopi, wah dia nggak bisa tidur itu ya. Nah, itu harus tahu herbal dengan herbal. Ada lagi herbal dengan drug, herbal dengan obat medis konvensional. Misalnya dia makan bawang putih, dia makan pengencer. Nah, hati-hati, bisa pendarahan. Ya, dosisnya harus tahu. Ya, nggak boleh orang sudah tahu dia makan pengencer, tambahin bawang putih banyak, ya sudah, ya tambah pendarahan. Ada lagi herbal dengan makanan, ya, misal daun teh. Kita tadi pengen BAB, ya, tahu-tahu kita minum daun teh, kan nggak jadi ya, kita Iya. herbal untuk melancarkan feses ya. Nah, tapi kita minum daun teh kan bersifat tanin, jadi absorben, nggak jadi ya itu. Ini kemarin saya banyak karena saya bikin sekalian buat saya ngajar ya sebenarnya. Jadi sekalian malam saya bikin sampai jam 1 malam. Ya, ini. Nah, ada lagi jenis interaksi ya, interaksi farmaseutik dan interaksi farmakologi yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Ada farmakodinamik ya, aksinya ya, aksi dari obat itu hasilnya ya. Kalau farmakokinetik itu waktu paruh dia ya, yang reaksi ke tubuh ya, apa obat, nasib obat di dalam tubuh ya. Kalau farmakokinetik itu nasib tubuh karena obat ya, itu Iya. hasil keluarannya ya, terbalik ya. Kalau farmaseutik ya bersifat fisik atau kimiawi ya, farmaseutik ini untuk farmasi ya, terus waktu obat-obat herbalnya ya.
Nah, ini ada farmakokinetik ya, tapi kita nggak bisa hitung karena farmakokinetik ini Oke. harus yang monokompon ya, bukan multikompon kayak obat medis bisa kita hitung atau varin. Nah, ada farmakokinetik ini ada absorpsinya, kita harus tahu. Jadi kita efek dari farmakodinamiknya kita harus tahu. Ada distribusinya, ada metabolisme, ada ekskresi. Jadi obat masuk Mhm. tuh pertama pasti akan diabsorpsi ya. Diabsorpsi, setelah itu akan didistribusikan di dalam darah ke hati biasanya. Sudah diabsorpsi di lambung, jadi didistribusikan ke hati, ya, di metabolisme lah di hati. Ya, setelah di metabolisme ke hati, dia akan dibuang melalui ekskresi. Dari ginjal kita keluar urin, dari BAB kita keluar feses. Ya, itu. Nah, metabolisme suatu obat dapat dihambat atau dipacu. Jadi, Mhm. tadi bisa kita pacu, misalnya BAB-nya biar lancang, kita tambahin aloe vera, kita tambahin jati Belanda, tapi bisa juga dihambat, ya, metabolismenya itu. Misalnya dia menggunakan tadi absorben tadi seperti daun teh, ya, akhirnya terhambat, ya. Jadi dia bisa bersifat inhibitor, bisa dia sebagai penghambat, ya, inhibisi itu inhibitor, penghambat, dia bisa sebagai induktor, jadi dia memacu, ya, bisa sebagai penghambat dan bisa sebagai pemacu, efeknya bisa sinergis, bisa antagonis. Nah, itu panjang sebenarnya kalau kita bicara herbal nih, ya. Jadi nggak sebarang orang belajar di otodidak di YouTube atau di workshop, ya, nggak bisa. Mhm. Nah, harus memang benar-benar kalau menurut saya sekolah, ya, dia biar jelas, ya. Nah, terjadi antara komponen-komponen dalam herbal itu berlainan. Ya, kita tahu efeknya nanti kemana-kemana itu akan berlainan. Ya, ada juga yang efeknya sama. Ya, tadi yang sinergis dan antagonis. Ya, berlainan dan sinergis. Nah, kayak gini, misalnya contohnya sinergis yang barusan tadi saya sebutkan, ya. Akar valerin dengan pala. Valerin ini bikin sedatif. Pala juga bikin sedatif, ngantuk. Pasti dia tidur. Nah, ini Mhm. herbal saya gunakan di klinik, ya. Kalau orang suka tidur susah, insomnia, sudah pakai itu, ya. Ada lagi kava, ya. Ada lagi aloe vera yang tadi sifatnya dia aloe vera itu membuat masa feses lebih cepat, ya, karena dia mengembang di perut dan melicinkan, ya. Daun sena sama, ya, dia melicinkan, akhirnya BAB cepat. Tanin, ya, sama pisang, ya, sama-sama dia bikin menghambat, ya. Makanya kalau kita makan pisang suka kembung, ya, kita makan pisang susah BAB, ya, salah jadi, ya, itu, ya, Mhm. kadang orang makan pisang, ya, dan lain-lainnya, ya. Terus ada lagi sifat yang bersifat antagonis, ya, misalnya tadi akar valerin kita kan pengen ngantuk, pengen tidur, dia minum kopi, ya, nggak jadi tidur, ya. Terus apa lagi yang gampang-gampang di daun teh sama daun sena. Ini teh bukan te, ya. Ini daun teh, ya, dengan daun sena, ya. Garlic dengan kurkuma, ya. Terus sambiloto dengan tebu, ya. Sambiloto menurunkan gula, tebu naikkan gula, ya. Jadi antagonis, ya. Garlic ini bisa dia sebagai vasodilator, ya. Tapi kurkuma nafsu makan. Kita pengen menurunkan kolesterol, nafsu makannya naik, ya. Makannya padang lagi nanti kan. Repot kan. Nah, jadi kita harus tahu, ya, dari interaksi obat herbal dengan tanaman, dengan obat-obat, obat herbal dengan makanan, ya. Nah, kesalahpahaman terjadi karena konstituen herbal alami aman, tetapi herbal bisa berbahaya jika tidak digunakan dengan benar, harus berkonsultasi sebelum minum ramuan apapun, ya. Obat herbal harus diteliti secara menyeluruh sebelum dikonsumsi untuk menghindari efek samping yang tidak menyenangkan atau berbahaya. Beberapa praktisi perawatan kesehatan mengabaikan terapi herbal, namun beberapa sejenis herbal telah menjadi dasar pengembangan farmasi dan dapat memiliki efek samping yang cukup serius, ya. Jadi ini hati-hati, ya. Nah, interaksi obat herbal, ya, penyebabnya karena kurang pengetahuan, ya, tidak adanya dokumentasi. Nah, kita nih sayangnya nggak ada dokumentasi, banyak karena iris turun temurun nggak dicatat, ya. Kalau di Cina itu dia ada museumnya, ya, sampai mineral hewani, ya, sampai kemarin tuh ada tanduk tanduk badak, ya, yang mengobati antivirus, ya, itu diabadikan, ya, waktu tersebar wabah di Cina tahun berapa itu saya lupa, ya. Nah, itu diabadikan. Terus juga ada apa, ya,
banyaklah pokoknya dia sampai binatang-binatang dipakai ya. Nah, terus quality controlnya, QC-nya kurang ya, percaya mitologi. Oh, kamu makan-makan ini begini-begini, bagus ya, belum tentu sama dengan si penderita ya. Nah, interaksi herbal dengan obat. Nah, tadi sudah herbal dengan herbal, sekarang herbal dengan obat ya. Sebenarnya ini panjang ini Bu nih, tapi dibatasin waktu atau gimana? Atau ada pertanyaan? Bagaimana Bu Nuning? Ya, kebetulan memang sudah masuk beberapa di antaranya ngasih jempol karena informasi terkait dengan obat herbal ini sungguh sangat luar biasa. Baru tahu tuh kalau ini nggak ada namanya minum bawang putih atau mengkonsumsi bawang putih bareng obat pengencer darah bahaya. Ya, Iya. em, Kalau dosisnya nggak kita ini ya, akan dosisnya. Kalau langsung dosisnya ke pertanyaan ya. boleh, boleh, boleh. Karena banyak banget ini, saya bikin slide berapa saya lupa tuh. Kayaknya 50-an deh. Oke, Jadi kayaknya ini nggak dari selesai. Eyang Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Raden Mas Alfian, Raden saya Muhammad. punya saudara Raden sudah Muhammad. ketergantungan obat asam urat. Saya sarankan pindah ke herbal. Katanya kalau obat yang biasa diminum langsung hilang. Mm-mm. Berarti kan sudah ketergantungan ya. Nah, Tapi badannya jadi gemuk. nah, Bukan Munfis kan? lain gemuknya. Mohon Munfis. petunjuknya Bapak RM Alfian. Terima kasih. Iya. Jadi kalau di Jawa memang Raden Mas, tapi kalau di Palembang Raden Muhammad. Nah, lain-lain ya. Ya, Oke. tapi memang sama sebenarnya. Jawa sama Palembang tuh sama karena memang kerajaan zaman dulu tuh Raden Fatah kan Brawijaya nikah sama putri Cina, anaknya Raden Mhm. Putra nikah dengan cucunya Sunan Ampel ya. Jadi memang RM, RA itu sama. Di sana Raden Ajeng, kita Raden Ayu, di sini kita di Raden Muhammad, dia Raden Mas. Ya, itu sekilas. Nah, jadi tadi memang benar ya. Tadi yang saya sebelumnya tadi sudah saya sebutkan, hati-hati obat yang chest plank mengandung bahan kimia obat. Dia Mhm. herbal misalnya ya, atau memang obat medis. Obat medis jangka panjang akan bermasalah. Apalagi tadi kalau menurut saya itu golongan kortikosteroid ya. Misalnya contohnya saya sebutkan ya dexamethasone segala macam ya, zon ya. Nah, itu memang chest plank ya, langsung enak ya. Tapi akan jadi bengkak, monfis. Akhirnya ginjalnya bermasalah nanti ya. Harus dihentikan ya. Kalau memang dia sakit, kurangin makanan yang mengandung asam urat ya. Misalnya dia makan sayuran yang boleh, timun, tomat, wortel, babu siam, brokoli, sayur putih, oyong, dia minum teh kopi ya, dia makan jeruan ya, dia makan seafood ya. Nah, itu kan mengakibatkan naik purin pirimidin. Nah, bagaimana kita mencegahnya? Pertama, ya kita pantangan makan ya. Kedua, bagaimana kita mengeluarkan si purin tadi dengan menggunakan herbal, tapi Mhm. pelan sifatnya, nggak bisa cepat ya, daripada kita jadi masalah munfis ya, akhirnya nanti cuci darah ya, maaf ya, nanti cuci darah ya ke sana karena ginjalnya keganggu. Nah, mending kita cari herba-herba yang bisa mengeluarkan purin pirimidin seperti silitri ya, kumis kucing ya, tampuyung ya, apalagi keji beling ya, itu akan efek diuretik, dia mengeluarkan purin Iya. pirimidin, dia menghambat santin oksidase ya, akhirnya nggak jadi asam urat ya, dibandingkan Oke. makan obat medis langsung chest plank akan masuk. Oke, Bu Ning. Baik. Yang berikutnya dari Tangerang nih, dari Mas Hamam. Pak Alfian, mohon izin, apakah obat-obatan herbal yang kita konsumsi namun dengan cara memakan yang mentah bisa menyebabkan bahaya pada gizi sih? Oke. Jadi kalau simplicia itu aman karena dosisnya kecil ya. Simplicia itu kayak kita makan sayur, kita ngelalap ya, kita rebus daun katuk, kita rebus daun kelor, itu aman ya. Tapi yang ekstrak yang hati-hati karena dosisnya tertentu. Tapi ke ginjal enggak, karena pasien saya ada kreatin uriumnya tinggi ya, kemarin 305 uriumnya, kreatinnya 12,9. Turun Mhm. ya jadi 150, terus kreatinnya jadi 7,9 kalau nggak salah ya, fungsi ginjalnya meningkat dari 5 jadi 8 ya. Nah, Hmm. itu kan ada hasilnya dan ada labnya, saya punya labnya. Nah, berarti kan ada perbaikan
ya. Siapa Iya. bilang ya herbal itu nganggu ginjal? Kecuali dia makan herbal tambah parah. Ya, itu hati-hati ya. Asal dosisnya tepat ya dan herbalnya tepat. Udah tahu dia ginjal dikasih yang mengiritasi ginjal, ya repot ya. Itu. Mhm. Oke. Baik. Ini dari Alif di Sukabumi nih. Alhamdulillah Pak Alfian. Punten mau bertanya, Mhm. apa ada penawar racun ular dari obat-obatan herbal? Terima kasih. Kenapa emang digigit ular? Ya, jadi pertolongan pertama gigit ular itu kita harus cuci air bersih mengalir ya supaya racunnya tidak masuk ya. Jadi dia cepat-cepat kita cuci dulu, bersihkan ya. Terus kita bandage ya, bandage itu kita tekan ya sebagian ya. Kalau di Cina itu dia sudah ada herbal-herbal untuk anti bisa ya. Mhm. Banyak ya, ada obat medis, ada obat herbal yang departemen snake bite ya, snake bite yang orang-orang digigit ular, malah ularnya fever ya, ular yang memang beracun tinggi sih, obat herbal dan medis ya, itu bagus di Cina itu. Ini sudah kena gigit ular cepat-cepat ke rumah sakit ya, karena bisa ular ya harus dikasih anti bisa. Nah ini kita perlu obat medis yang cepat penanganannya. Kalau obat herbal lambat ya, khawatir saya ya. Memang ada sebagian pernah saya belajar, cuman saya nggak mau komunikasikan di sini ya, nanti khawatir dipakai malah jadi bermasalah ya. Jadi kalau menurut saya langsung ke medis, dicuci bersih dengan air mengalir ya, terus di bandage supaya dia tidak menyebar. Terus ya kalau dia sudah paham, memang sudah pengalaman ya, kalau kayak di Cina itu malah disaksen Mhm. ya, disaksen ya, tempat yang kena bisanya tadi langsung dilarikan ke rumah sakit ya, itu ya. Oke, dari Ibu Fatimah di Batam. Assalamualaikum Pak Alfian. Kapan Waalaikumsalam ada warahmatullahi cabang di Batam? Pengen banget ke RSI, tapi kan jauh. Saya mau bertanya, wabarakatuh. herbal apa sih yang baik untuk dikonsumsi agar kita selalu segar dan kuat, baik di tempat kerja ataupun di rumah? Terima kasih. Ya, ya nanti kan saya sudah memang persiapkan ya, saya persiapkan herbal-herbal, terus saya persiapkan apa ya, SOP ya. Memang rencana sih nanti saya mau buat klinik banyak ya, nanti kerjasama dengan pasien yang mau buka ya, Mhm. kerjasama sama teman-teman yang mau buka, silakan nanti SOP saya siapkan. Makanya saya lagi bikin ruang seminar Bu Ning, jadi rumah direnovasi, saya bikin ruang seminar, ruang podcast. Nah itu rencana saya ke depan begitu, apalagi Mhm. sekarang yang kesehatan yang baru ini kan nakes sudah mulai kestrat ini kan udah diakui ya, Ya. walaupun masih di 4 kestrat ya. Jadi kita keluar STR ya. Jadi nanti pasti akan meningkat jadi S1 profesi. Nah, kalau dari luar kayak saya nanti lulus ya, saya BMed, Bachelor Medicine. Nah, itu sudah diakuin. Langsung keluar STR. Nanti tinggal kita ke konsil namanya PPTII, kita ngajukan, biasanya akan keluar ya, karena saya lihat sebelum-sebelumnya yang ada dari Bachelor Medicine Beijing ya, ada yang kemarin itu ada satu lagi dari mana ya, dia kuliah di luar, dia langsung keluar STR-nya. Nah, makanya teman-teman yang kuliah sekarang, yang saya ajar, yang di Sitkes Madi dan di Nalanda, nah itu nanti Mhm. dia akan keluar. Nah itu bisa kita apa, menjadikan terapis kita, menjadikan dia yang diagnosa, terapis dan lain-lain. Nah nanti kita buka cabang, karena tenaga SDM-nya harus ada. Kalau saya sendiri, waduh, ampun. Nah kecuali sesekali diundang, boleh, nggak ada masalah. Saya datang kapan diundang ya, nanti sekali datang ke sana ya, itu nggak ada Mhm. masalah. Tapi kalau untuk rutin nggak bisa. Gimana tuh makanya ya, itu. Nah tadi herbal yang untuk imunitas ya, biar tubuh kita sehat bugar setiap hari ya, insya Allah ya. Yang penting pertama kita batasin makanan-makanan yang berlemak ya, Mhm. makanan-makanan yang mengandung gula tinggi ya. Jadi kita makan tuh kalau bisa pagi itu ya kita putih telur ya, sama roti gandum atau kentang rebus boleh ya. Nanti jam 10 kita makan buah yang melancarkan feses kita, misalnya pepaya ya. Nah, terus jam 12 kita makan padat ya, padat, makan padat. Tapi kalau kita mau minum teh kopi boleh kalau tidak ada asam urat, tapi kalau bisa usahakan tidak mengandung gula ya, tidak pakai gula.
Nah, jam 1 kita makan padat, ada nasi ya 4 sampai 6 sendok, ada sayur 100 gram, ada daging 100 gram ya. Daging itu termasuk kalau ada kolesterol dia ayam aja. Kalau dia lauk ya termasuk lauk maksudnya. Kalau dia ada kolesterol ikan aja. Kalau daging pun boleh kalau dia kolesterol tidak tinggi, tapi tanpa lemak ya. Nah, terus buah lagi ya. Jam 4 kita lapar, makan buah lagi. Jam 6 kita lapar, makan padat seperti siang. Ya, pertama itu ya gula, garam, minyak kita kurangin. Garam itu kalau bisa 1 sendok teh sehari ya. Kalau apa tadi minyak 2 sendok teh sehari ya. Boleh ditumis, boleh di air fryer ya. Kalau bisa ya sebaiknya begitu. Nah, sudah kita atur dengan pola makan kita, kita olahraga minimal 30 menit untuk pembakaran kalori kita, ya. Nah, selebih itu kita ambil herbal-herbal yang meningkatkan antioksidan, ya, imunitas kita, ya, seperti antioksidan licorice, ya, seperti apalagi tapak liman, ya, seperti apalagi adas yang menghangatkan tubuh, ya, ginseng, ya, terus apa lagi ya herbal-herbal yang meningkatkan jintan hitam ya habatus soda ya tapi jangan banyak-banyak juga panas ya habatus soda panas ya kalau sering-sering konsumsi nanti malah sariawan ya BAB-nya susah dosis kecil aja ya karena untuk menjaga ya Iya, tetapi kalau kita nggak sakit sebenarnya nggak perlu ya karena kita makanan itu kan sudah cukup ada lauk tadi ada sayur ya ada buah itu sudah cukup vitaminnya ya sebenarnya ya tapi kalau memang kita kekurangan boleh ditambahkan ya tapi tidak boleh berlebih ya tadi kan dijajarin interaksi obat ya jangan sudah diajarin masih ini ya jadi yang namanya minyak, gula, garam itu harus betul-betul dibatasi. dibatasi Kalau ya Anda suka manis, minum yang tawar nggak apa-apa kok ya sambil kalau ngaca, kan iya Anda udah lihat manis. saya Oke, kita ke hmm, Mbak Mardia di Bekasi. Assalamualaikum Pak Alfian. Kalau pasca melahirkan badannya pegel linu di bagian belakang, bisa nggak dicek di tempat terapi Pak Alfian? ya Cukup dengan mengkonsumsi obat-obatan? Gimana? Terima kasih. ya kalau Nanti kita ini bumil ini kebetulan kan sebentar dari Mita di Kerawang bertanya tentang alamat Pak Alfian. Nanti di akhir acara saya akan sebutkan ya. oke, siap. Jawabannya adalah silakan. Oke, jadi kalau orang hamil bumil itu kan memang dia bebannya. Pertama beban tubuh dia, terus beban Mhm. kaki, ya double beban. Makanya surga itu di telapak kaki ibu benar, ya. Karena benar antara hidup dan mati, ya. Dia pas hamil itu mau tidur miring kanan kiri susah, apalagi tengkurap, ya. Brojol lah, ya tengkurap ya. Nah, makanya benar-benar luar biasa, ya. Nah, belum dia beban ngangkat, ya. Apalagi anaknya berteret kayak saya, anaknya 5, ya. Anaknya 5, 2 tahun, 2 tahun. Ada yang gendong di dalam perut, ya kan. Kadang-kadang ya, kita lagi aktivitas untuk ngurusin yang lain kan nggak mungkin. Ya, ujung-ujung istri kan. Nah, akhirnya kan beban ya beban pertama dia pasti makan lebih banyak ya jadi beban tubuh dia beban bayi juga ya double beban nah biasanya memang pinggang yang kena karena dia maju ke depan lordosis ya jadi hiperlordosis nah dia akan beban jadi hiperlordosis karena beban tuh lama ngepres dia neken jadi ada kompresi nah biasanya di situ terasa pegel-pegel nah sebaiknya kalau menurut saya direnggangkan aja ya dibenarkan posisinya ya di klinik bisa ya saya udah biasa membenarkan posisi ya direnggangkan, dibenarkan posisinya ya herbal-herbal ya untuk antioksidan aja misalnya antiinflamasi boleh, analgesik boleh ya tapi intinya direnggangkan karena bekas dari yang tertekan ya mungkin juga salah posisi ngangkat ya lambil duduk lagi hamil ya ruku-ruku ya karena ada beban ada posisi yang nggak bisa dilakukan dipaksa ya itu oke ini Baik, ini pertanyaan terakhir. Kita sudah ada di penghujung iya dari Ibu Ati. Pak Alfian, kalau untuk naikin HB yang rendah, gimana? Pengen donor darah terhalang terus karena HB-nya rendah. Iya. jadi HB rendah itu biasanya kalau dia tidak ada masalah nggak mungkin ya HB rendah itu pasti ada masalah ya bisa dia wasir ya berdarah berdarah ya atau dia lambungnya luka ya
atau ada masalah jantung ya, sedang jadi pompanya nggak lari ke atas lagi, atau ada masalah ginjal ya, atau dia ada penyakit pembuluh darah, saat talasemi ya, ya seperti itu ya, leukemia ya, atau nutrisinya kurang ya, orang itu ya. Kalau dicek semua nggak ada, berarti nutrisinya kurang, aman ya. Tapi diperhatikan ada nggak pendarahan, karena kita naikin HB dengan herbal, oke, naik. Tapi kalau pendarahannya masih ada, misalnya dewasir, tipe 1, grade 1, ya, BAB berdarah, ya tetap juga turun kan, yang kita masukin up, darah keluar, up, darah keluar. Nah, harus penyebabnya dulu. Kenapa nih turun? Dicari tahu dulu, ya. Kalau nggak ada, oke, kita naikkan HB. Dengan apa? Wah, banyak herbal untuk menaikkan HB. Misalnya buah bit, ya, buah bit itu direbus satu buah, ya, rebus dengan air, kira-kira jadi 1 liter jadi 600 mili, ya. Nah, minum pagi atau siang sore boleh, tapi kalau bagusnya kalau nggak terlalu rendah boleh tiap hari aja. Jadi pagi-pagi aja 2 mili, besok 2 mili, besoknya lagi 2 mili, ya. Apalagi ya, bisa dengan hati sapi, ya, hati kambing, ya, hati ayam, itu nambah darah. Intinya yang meningkatkan asam folat dan zat besi, ya. Bayam merah, ya, terus buah naga merah itu bisa, ya, atau buah bit lebih cepat, ya, itu pasti naik, HB-nya pasti naik, ya. Oke. Kita sudah di penghujung. Tadi saya janji memberikan alamat Pak Alfian ini, Rumah Sehat Indonesianya di mana. Jalan, udah siap ya dengan alat tulisnya? Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7 RT 4 RW 4 Pondok Kelapa Jakarta Timur 13450. Nah, ini yang penting nomor teleponnya agar bisa dihubungi 0813 8326 2040. Saya ulang, 0813 8326 2040. Itu nomor telepon yang bisa dihubungi. Oke, untuk closing statement, monggo. Ya, atau bisa di Google Map aja udah ketemu Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa. Itu pasti ketemu. Oke, Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa. Cari di Google ada Ya, jawab. pasti ketemu ya. Jadi ini closing statementnya, makanya kita belajar di sini luar biasa, ada Rasil ya, yang radio dakwah yang luar biasa, yang memberikan informasi kepada kita ya. Nah, jadi kita juga bisa belajar. Ternyata herbal pun kalau kita tidak tepat, ya, dosisnya tidak tepat, penggunaannya tidak tepat, ya, reaksi antara obat dengan herbal dengan herbal, herbal dengan obat, herbal dengan makanan. Nah, itu harus kita ketahui, ya. Jadi jangan sembarang kita mengkonsumsi tapi tidak tahu farmakologinya. Tapi kalau untuk rebusan ya masih kita makan kayak sayur-sayuran itu aman. Tapi ekstrak hati-hati, harus berkonsultasi dengan yang ahlinya ya. Jadi harus kita tahu farmakologinya. Nanti salah, dia mau melancarkan BAB makan yang tidak melancarkan BAB, susah ya. Jadi nggak jadi dia ya. Dia mau tidur minum kopi nggak jadi ya. Nah, itu pengetahuan kita. Jadi herbal itu bermacam-macam ya. Nanti kalau mau bertanya lebih lanjut bisa WA ya, jangan telepon. Belum tentu diangkat. Oke, Pak Alfian, terima kasih banyak untuk informasinya hari ini di Kesehatan Islami, dan yang jelas ikhwan akhwat jangan pernah percaya pada mitologi ya. Yang jelas kalau obat kimiawi, obat medis bisa bikin iritasi, beda dengan obat herbal ya. Hasilnya cuman perlu waktu, nggak ada yang instan. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Alfian. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.